Nama gue Kurais, biasa dipanggil Abut. Gue pakai Holden Statesman tahun 75. Gue belinya sih di tahun 2017, kalau harganya rahasia perusahaan. Gua main Holden itu dari 2008 ya. Ini Holden ke-6 gua. Holden pertamanya apa kalau boleh tahu? Holden pertama gua Premier HQ tahun 72. Ubahan apa aja yang ada di mobil ini? Di mobil ini gua engine swap, gua lengkapin lagi sih, lebih ke resto mode ya. Gua lengkapin lagi pernak-perniknya semua yang dulu ada di Holden Statesman. Gue lakuin engine swap, transmisi swap, gardan swap, restorasi sih full. Kalau mesin standar kenapa emang? Lemot, kurang blur atau gimana? Enggak sih, bukan kurang blur, cuman gue ngikutin pakemnya aja sih. Kayaknya kalau lebih pakai V8 kayaknya ngikutin sesuai pakem yang ada di Australia gitu sih. Mesinnya originalnya pakai 202, originalnya Holden 3300 cc. Kalau untuk saat ini gue pakai Chevy Small Block 350 5700 cc V8. Kenapa alasan pilih mesin ini? Kayaknya yang paling reliable, cc-nya juga nggak terlalu gede, 5700, terus masih enak dibawa di Jakarta. Terus aftermarketnya, racing partnya banyak, jadi kayaknya gue pilih mesin ini sih. Salah satu buatan GM juga ya, serumpun sama Holden. Kalau bodinya gue full restorasi ya. Gue cat pakai cat satin mist dari Dupont. Semua full kerok, diangkat. Kalau pernak-perniknya gue pasangin lagi list body, karet bumper, terus emblem-emblemnya seperti kayak gini tuh lengkap lagi sih gue pasangin semuanya. List-list yang ada di tahun 75 gue pasang lagi nih, ada di sini. Berarti OM look yang ngejar ya? OM look plus bapak-bapak style ya. Kan kalau pakai list-list nih kayak bapak-bapak juga. Kalau shocknya sendiri gue pakai Bilstein. Per-pernya gue ganti pakai King. Dia emang karena berat, mesinnya udah pakai V8, jadi gue mesti ganti pernya yang lebih heavy duty. Kalau gardannya gue ganti juga pakai Big Salisbury yang lebih heavy duty, yang gigi-giginya lebih besar. Terus cakram depan belakang, disc brake depan belakang. Kalau untuk velgnya sendiri gue pakai Monaro, velg Monaro GTS 14x6. Audionya gue pakai Retro Sound, tipnya head unit. Dari dia keluaran dari Retro Manufacture, jadi ngeluarin yang model kayak klasik tapi bisa Bluetooth. Untuk speakernya gue pakai JBL depan belakang. Itu aja sih audionya. Bagian interior semuanya almost standar, cuman gue ada beberapa perintilan kayak panel dashboard gue ganti GTS, dia lebih banyak instrumennya, itu punya Holden Monaro juga. Terus setirnya gue ganti GTS, terus gue lengkapin lagi perintilan kayak lampu interior dan lain-lainnya pakai punyanya Holden Statesman Caprice. Terus sama console box tuh saya ganti juga dari Rare Spares yang ada tempat koinnya. Oke, tapi kalau interior itu kan banyak material kulit ya, kayak dari dashboard sampai ke jok. Iya. Jadi sebelumnya di pemilik yang sebelumnya sih waktu itu udah di cover semua pakai full leather. Full leathernya itu katanya sih punya S-Class ya waktu itu. Jadi kalau lo masuk masih ada rasa-rasa S-Classnya dikit lah. Kalau untuk pajak mobil ini berapa per tahunnya? Pajaknya sih murah ya, gua rada lupa ya, gue mesti lihat dulu. Pajaknya nggak mahal sih harusnya. Pajaknya kalau PKB-nya 300, ya total 500 lah. 500.000 ya? 500.000.
Lu kan udah lama banget main Holden ya? Ya lumayan lah ya, dibilang lama banget sih enggak, ada banyak yang lebih lama, tapi kurang lebihnya 16 tahun. 16 tahun. Itu biasanya penyakitnya Holden itu apaan sih? Sebetulnya sih Holden nggak rewel ya, perawatannya kayak mobil tua biasa aja, yang penting lo rajin ngerawat, lo cek olinya, dan lo udah dalam keadaan fresh ya, mobilnya udah di refresh semua, kayak mobilnya reliable lah, mau lo pakai sampai touring jarak jauh itu oke-oke aja. Jadi stigma mobil Holden itu boros dan apa namanya? Ya kalau boros ya pasti sih ya, karena emang mesinnya cc-nya juga lumayan besar. Pasti beda sama mobil kayak mobil Jepangan gitu sih udah pasti. Cuman ya balik lagi sih, kalau gua sih dengan cc besar ini, gua dapat happiness-nya juga oke sih, puas gua mengendarain mobilnya juga. Walaupun nggak kebut-kebutan juga ya, karena jalanan macet. Kalau bensinnya sendiri, kira-kira 1:berapa ini? Ya kalau bensin tergantung kondisi, kalau macet ya bisa 1,4, bisa 1,5, tergantung kondisi lah jalanan. Tapi gue sih dari gue main Holden sendiri nggak pernah ngukur pastinya satu berapa. Jadi setiap gue keluar ya gue isi aja. Setelah restorasi, pernah nggak ada kendala kayak misalkan overheat kayak atau AC-nya rusak? Nah, jadi kalau namanya mobil tua yang gue pegang, lo mau habis uang berapa ratus juta pun, kalau waktunya dia nyender bakalan nyender. Jadi kendala-kendala itu udah trouble is a friend lah ya. Jadi emang udah sahabat lah. Jangan lo takut mogok, jangan takut oh ini kendala ini, jangan takut bengkel. Kalau lo takut kayak gitu, mendingan lo pakai mobil muda aja sih. Kalau menurut gua gitu ya. Kalau lo mau main Holden, pertama, kalau lo emang belum punya ilmunya, belum dapat pengalamannya, lo mendingan ngambil bahan-bahan yang udah setengah jadi deh. Yang udah tinggal touch up, bodinya udah enak, tinggal dikit-dikit lah, tinggal penyempurnaan, tinggal finishing. Kalau lo bangun dari awal, butuh waktu, butuh biaya, butuh pengorbanan, butuh segala-galanya sih. Dan itu lumayan panjang. Akhirnya nanti kalau lo baru mau mulai, lo udah terlalu lama di bengkel, lo nggak feel lagi gitu sama mobilnya. Itu banyak juga kejadian tuh. Lo masuk bengkel, akhirnya mobil lo nggak jadi, di tengah jalan dijual. Jadi enaknya lo ngambil yang udah setengah mateng sih. Sama kalau lo emang mau ngejarnya yang model-model OM look atau klasikan, kalau bisa lo kejar yang perintilannya lengkap deh. Kayak list-listnya dan lain-lainnya gitu sih. Tapi sejauh ini kalau untuk spare part masih bisa didapetin ya? Kalau spare part masih ada, di Indo juga masih ada spare part mesin yang 6 silinder ya. Kalau yang 8 silinder mayoritas kita order, atau ada beberapa bengkel besar di Indo juga yang kadang masih ada stoknya. Nah, kalau untuk pernak-perniknya sendiri, lo nggak usah takut sih. Di Australia itu ada toko kayak namanya Rare Spares sama Kingswood Country, lo bisa order sih. Tinggal kembali lagi ke waktunya aja. Kalau buat newbie, biasanya yang digandrungin sama anak-anak muda tuh mulai dari Premier, Kingswood, atau Belmont ya. Atau Statesman juga nggak apa-apa sih, yang pasti di tahun 70-an sampai tahun 78 atau 80 lah, itu kayaknya masih oke lah. Tapi balik lagi ya, sorry, lo harus lihat kondisinya ya. Jangan sampai lo beli mobil mahal, lo jebur, akhirnya nanti hilang semangat lo gitu. Berarti yang penting balik lagi ke kondisi. Kondisinya benar. Kalau soal modelnya apa, bodinya apa, itu selera. Mobil lu ini bangun restorasi berapa lama? Gua sih sebetulnya cicil-cicil ya, nggak langsung sekalian. Pertama gua engine, terus refresh, terus body, terus interior dikit-dikit. Jadi tapi kalau emang misalnya bodinya sendiri aja 2 tahunan lah, 2 tahun sampai 2 tahun setengah lah.
kalau misalkan ada orang mau cari Holden Heeh, dengan kondisi persis dengan mobil sekarang ini heeh. kondisinya, itu kira-kira di harga berapa? Kalau yang percis banget sih, gua rasa nggak ada ya, karena setiap orang beda-beda, pernak-perniknya, sedalam apa mainnya, barang yang terpasang. Balik lagi sesuai kondisi ya. Tapi kalau gua lihat-lihat di marketplace itu adalah dari mulai 350 ke atas sampai 500 tuh ada lah. Yang V8 ya. Pertanyaan terakhir, Oke. habis berapa restorasi mobil ini? Waduh, istri bisa nonton nih. Gua nggak bisa jawab detail ya karena bini gua takut nonton nih. Tapi ratusan lah. Cukup ya, gue jawabnya ratusan lah. Ratusannya tapi kepala 1, kepala 2. Nggak berani deh jawabnya. Sekian lah, ratusan pokoknya.